Ya, iki Pak, open statement. Aduh. Loh, wis mlaku? Sudah. Oh, selamat malam para pemelotot YouTube yang senantiasa saya tidak kenal. Kembali lagi ke Madhab Semelowaru Forum Sawo. Hari ini berarti masuk ke season kedua dari yang kemarin karena saya terlanjur janji kata Pak Didin, jadi harus saya tepati. Enaknya season kedua ini kita bahas tentang apa ya? Yang kekinian, yang lagi hits, yang lah hits. Kita Enak. cek enak, angkat rada enteng, gak terlalu susah tapi kena. Boleh. Apa ya? Berarti yang lagi hits, kekinian sekarang berarti, tempo sekarang. Iya. Coba. Tapi nggak menutup kemungkinan berhubungan sama yang sebelumnya gitu ya Pak ya. Ini Kan? yang gampang-gampang aja. Kenapa kok ini saya jadi ada pertanyaan? Kenapa kok masnya ini datang kemari? Gampang kan? Kenapa kok langsung aja Mas Tarjo ini kenapa kok datang ke kampus malam ini? Kalau saya datang sebenarnya ada dua maksud. Yang pertama memenuhi kewajiban saya untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu nggak ada habisnya ya sampai tua. Dan semoga aja nanti ilmu yang saya tuntut bisa membimbing saya di hidup berikutnya. Bukan di hidupnya aja, di waktu-waktu berikutnya. Amin. Terus yang kedua, ini juga barusan tadi ada bukan kumpul kebo dan sapi, tapi kumpul teman-teman satu jurusan konsentrasi. Alhamdulillah politik ketemu semua lintas generasi, walaupun cuma 8 orang. Nah itu sih kalau alasannya. Antusiasnya kok dikit banget, cuma 8 orang. Sementara mahasiswa FISIP ini kan tiap tahunnya selalu lebih dari 300 anak. Kok cuma 8 orang yang ketemu ini, kenapa? Lah, pertanyaan besar. Ini pertanyaan besar, penasaran, terus menggelitik, geli, tapi nggak kerasa. Gitu ya Mbak Jeng. Kenapa kompol ini dari sekian banyak mahasiswa yang ada cuma 8 orang? Ini pertanyaan besar, penasaran, menggelitik, tapi nggak geli. Apa coba? Gimana? Saya jawab atau? Iya, Mbak Jeng. Kalau saya serasa sendiri sih, ketika kita bicara tentang mata kuliah kompol sendiri, kompol ini kan kalau dilihat dari covernya sendiri kelihatan udah apa ya, mata kuliah yang agak sedikit serem, terus dilimat dan juga ribet, bikin pusing gitu ya. Apalagi dengan permasalahan-permasalahan sosial yang dianggap khususnya pemuda-pemudi sekarang tuh bahwa politik itu adalah identik dengan kejahatan, terus kelicikan, serta pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab secara moralnya seperti itu. Padahal di sini ketika kita bicara komunikasi politik, di sini kita memahami bagaimana menganalisa sebuah permasalahan di luar dari objektivitas suatu permasalahan itu tadi. Jadi di sini saya rasa ketika kita belajar komunikasi politik, berarti kita di sini akan paham mengenai cara-cara bagaimana kita bijaksana dalam menghadapi sebuah permasalahan, khususnya permasalahan sosial seperti yang terjadi yang diberitakan oleh media-media yang ada. Di sini komunikasi politik sendiri membedah yang diajarkan oleh Pak Didin selama ini yang disampaikan kepada saya. Di sini saya paham mengenai bagaimana cara melakukan memahami sebuah opini yang bentuknya propaganda negatif dengan propaganda positif. Di sini ada analisis yang kita pahami berkaitan. Jadi saya rasa ketika saya bukan masuk untuk promosi, tapi komunikasi politik sendiri adalah dimana kita diajarkan untuk itu Ya, belajar lebih luas ya. Iya benar. Jadi nggak terkurung sama mindset sendiri. Jadi lah, karena emang cenderung mindset kita kan rata-rata gitu ya. Politik itu
serem, pusing, jelimet, masalah sosial pasti cenderung politik. Padahal sebenarnya komunikasi politik itu mulai dipelajari itu malah masalah dasar cara komunikasinya kayak gitu. Oh ini ternyata ini masuk, mainnya propaganda, jadi nggak terlalu terburu-buru. Oh iya ini terbakar suatu isu yang dilempar kayak gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya itu ringan, seneng. Mata kuliahnya juga yang kita bahas juga apa yang terjadi. Jadi setiap kali ada kejadian yang kita bahas sebagai bahan pembelajaran. Jadi pasti up to date kayak gitu. Tapi nggak melupakan juga teori-teori atau penjelasan-penjelasan dari para ahli atau yang terdahulu mengenai komunikasi politik itu sendiri. Gitu Pak Clement. Luar biasa sekali tadi penjelasan dari Mbak Ajeng. Tadi lupa Mbak Ajeng ini selaku Kahima Kahima Komunikasi Visi Puntok Surabaya. Penjelasan yang sangat-sangat detail, sangat lebar, yang pasti saya tidak bisa mengulanginya lagi. Mungkin ini karena ada satu bahasan yang ternyata lebih menarik daripada bahasan sebelumnya. Saya langsung aja tanya ke dosen yang mengajar, yang berkecimpung di dunia mata kuliah politik ini. Pak Didin, monggo silakan ngasih statement. Komunikasi politik. Sebelum ke komunikasi, kita ke politik dulu. Politik itu ada yang mendefinisikan siapa, dengan cara apa, memperoleh apa. Betul. Jadi kalau apa itu kita letakkan kata kekuasaan. Jadi siapa, memperoleh kekuasaan, dengan cara bagaimana kekuasaan itu diperoleh, lalu digunakan untuk apa setelah memperoleh kekuasaan, itu politik. Cuman sayangnya untuk bisa mencapai itu semua, orang tidak bisa menjalankan secara individual. Kalau tingkatannya adalah politik makro negara misalnya. Jadi orang ini harus bisa memobilisasi seluruh sumber-sumber yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya lingkungan, infrastruktur, berikut supporting system, semua dimobilisir. Nah, kita ambil salah satu saja. Bagaimanakah cara memobilisasi manusia yang jumlahnya sedemikian banyak dari berbagai macam latar belakang, status sosial, ekonomi, pendidikan, karakter, agama, dan seterusnya, bisa menjadi kawan. Bahkan kalau perlu lawan ini yang menyediakan logistik kita. Kata Mao Zedong, logistik itu yang menyediakan adalah musuh. Jadi kalau Anda berangkat perang ini merebut kekuasaan tadi, Anda tidak perlu misalnya harus kaya atau harus punya ini, itu tidak perlu, karena sejatinya yang menyediakan logistik itu kompetitor, bahkan musuh. Nah, tetapi untuk bisa semacam itu kita kan harus terampil, piawai, pintar, dan jeli. Nah, agar kemampuan-kemampuan semacam ini bisa diperoleh, maka selain bakat atau talenta, seseorang itu harus punya ilmunya, harus punya pengetahuan bagaimana cara mengorganisir, memobilisir seluruh resources, terutama manusia itu, agar menjadi kekuatan kita. Akhirnya muncul yang dinamakan komunikasi politik. Bagaimana caranya lawan itu bisa menjadi kekuatan kita? Hanya dengan komunikasi politik. Hanya bermain isu, hanya bermain informasi. Karenanya di komunikasi politik itu
kita diajari retorika, diajari propaganda, agitasi, provokasi, bahkan diajari komunikasi gerakan sosial politik atau komgersospol itu. Nah, gunanya adalah supaya nanti mahasiswa yang lulus dari jurusan komunikasi politik itu diletakkan dimanapun mampu hidup. Di parpol aliran sayap kiri hidup, aliran sayap kanan hidup, apalagi di tengah-tengah. Ini makanan empuk bagi mahasiswa yang akan lulus komunikasi politik. Sehingga bahkan seseorang di stigma negatif, diisukan apa yang jelek-jelek, dibunuh karakternya, itu bisa kita kelola dengan baik, kita pelintir, akhirnya malah menjadi kekuatan kita kalau komunikasi politiknya terampil. Nah, dari 8 anak yang ambil jurusan komunikasi politik ini, harusnya mereka secara teori maupun secara praktek lebih hebat ketimbang jurusan komunikasi yang lain. Nah, untuk mengukur bagaimana dahsyatnya mereka yang tahu teori dan praktek komunikasi politik, hasilnya kemarin itu pemilihan umum Hima Kota. Yang menang siapa? Anak kompol, anak komunikasi politik. BEM yang menang siapa? Anak negara, karena di dalam administrasi negara diajarkan politik. Terus untuk niaga, siapa namanya itu, saya tidak usah sebut nama, yang jelas anak ini karena setiap hari bersinggungan dengan teman-teman komunikasi politik, ya menang. Jor aku kudu piye? Ya wis rono meneh. Masa salah menang? Memang terampil di komunikasi politik. Udah ditutup. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih, tadi ada sedikit pelajaran singkat dari dosen pengampu. Singkat. Panjang. Iya, panjang ya. Panjang lumayan lah. lumayan berapa detik? Tadi kalau semisal ditulis jadi 11 halaman, bisa jadi sebuah cerpen ya, narasi pendek. Cerpen. Mungkin ini butuh sedikit pandangan yang lain gitu loh. Kalau menurut yang berkecimpung dari dunia Malah lebih politik asik yang memandang. Kalau bercimpung ya kayak gitu tadi. Iya. Jelasin. Yang memandang. Akhirnya- Ini dari Pak Kleman atau dari yang lain? Oh, kalau saya kebetulan pembawa acaranya, Oh, jadi nggak macam perlu ini. statement. Nah, Langsung saja ke Mas Asep. Oh iya, Bang Asep. Asep. Gimana nih komunikasi politik? Komunikasi politik. Wah, aku gak jurusanku ya, aku jurusan administrasi bisnis. Nah, ya. makanya dari Memandang. itu. Lah memandang aku belum pernah kayak bertatap muka ya pandang-pandangan. Wajine cinglok aku. Jadi apa ya? Nah, menurut anak komunikasi bagaimana loh kompol itu? Garis besarnya aja, Riz. Kalau garis besarnya kompol ya tadi kita mempelajari ilmu tentang politik dan yang bisa dikomunikasikan kayak gitu sih. Garis besarnya gitu. Jadi garis besarnya menyampaikan politik itu seperti apa gitu ya. Bukan menyampaikan politik, jadi Sebagai media informan atau sebagai media apa ya, kan komunikasi gitu. Menyampaikan Menjalin hubungan. menjalin hubungan gitu. Seperti itu ya. Mungkin untuk saya untuk apa ya, membahas tentang komunikasi politik ini, saya cuma punya pandangan tentang komunikasi dan politik. Lah menurut saya itu bukan menjadi satu kesatuan komunikasi politik, namun bagi saya itu adalah dua kesatuan yang memang disengaja untuk dijadikan satu. Menurut saya komunikasi ya komunikasi, politik ya politik. Politik itu adalah sebuah alat untuk menggapai sebuah tujuan atau keinginan. Nah, sedangkan komunikasi itu juga alat menyampaikan bagaimana alat politik itu bisa disebarluaskan seperti itu. Itu menurut pandangan saya secara pribadi. Mungkin karena saya belum pernah mengambil kompol, apa memang tidak ada mata kuliah itu di jurusan saya.
secara otomatis ya saya cuma bisa menyimpulkan seperti itu. Tapi apa ya, sejalan dengan hal itu memang ada gambaran-gambaran yang sudah pernah saya lakukan mengenai komunikasi politik itu sendiri. Biasanya ya seperti yang saya lakukan kemarin-kemarin di forum Sawo seperti itu, belajar retorika, belajar apa Pak? Propaganda seperti itu. Jadi yang menurut saya gambaran komunikasi politik ya seperti itu. Bagaimana menyampaikan sesuatu hal itu bisa mempengaruhi seluruh orang yang ada di zona itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengajak orang itu meskipun kita tidak kenal dengan orang itu. Intinya dengan komunikasi politik kita bisa menyuarakan dan mempermudah kita dalam menggapai suatu keinginan atau sebuah tujuan dalam kehidupan kita, entah itu seperti apa yang namanya hal-hal yang berbau seperti itulah. Saya tidak mau menyebut label ya seperti itu. Jadi pandangan saya garis besarnya seperti itu ya. Mungkin untuk arek Surabaya mana iki matene wong lah bocah wong Lamongan ku arane kacung ngene. Ya kacung-kacungnya arek komunikasi ya, mungkin komunikasi politik itu berbeda yang saya artikan, yang saya sebutkan tadi. Mungkin untuk Mbak Ajeng ya, kembali ke Mbak Ajeng kan selaku ketua himpunan imunisasi, mungkin dia juga pernah melakukan pernah mengikuti kajian retorika. Mungkin retorika Mbak Ajeng dengan retorika saya apakah sama? Tolong Mbak Ajeng bisa menyimpulkan apa itu retorika. Ya, terima kasih Mas Asep atas pertanyaannya. Mungkin kalau saya sendiri, retorika itu kan kembali pada keciri khasan masing-masing orang, di mana ciri khas orang tersebut dapat membuat orang yang mendengarkan itu menjadi kagum dengan kita sebagai seorang yang biasa kita sebut kalau orang komunikator, yaitu penyampai pesan. Nah, di sini mungkin pokok-pokok yang disampaikan itu yaitu paling tidak yang disampaikan mudah dimengerti, terus tidak berbelit-belit, dan juga di sini ada kalau Pak Didin menyampaikan saya bahwa retorika sendiri itu harus ada di dinamika dalam pembicaraan. Kita bicara intonasi, gaya, terus habis itu ada juga mimik muka, ada juga gestur, gerak, itu mempengaruhi setiap komunikator itu untuk menyampaikan pesan. Nah, di sini kalau saya bicara tentang kualitas komunikator sendiri itu masing-masing orang gitu. Dan kalau saya sendiri sih di sini saya untuk komunikator yang biasanya saya sukai untuk maksudnya dari pembicaraannya yang mudah dimengerti dan sangat bersahaja itu mungkin dari Pak Soekarno ya. Kalau inspirasi saya seperti itu. Jadi di sini menurut saya seorang Soekarno sendiri itu seorang komunikator yang karena memang proses dari Pak Soekarno sendiri, dia belajar di depan kaca dan dia juga pengalaman untuk berpidato itu tidak sedikit gitu, seperti itu. Kalau itu aja sih Mas. Kalau saya bicara kualitas kayaknya kurang pantas. Kalau untuk untuk yang saya gemari atau saya seneng denger itu biasanya Pak Soekarno sih kalau saya baca. Ya, jadi makasih ya Mbak Ajeng atas referensinya tentang retorika itu seperti apa ya. Mungkin yang pernah digambarkan oleh para pejuang-pejuang terdahulu, memang retorika itu biasanya digunakan saat orasi, saat berpidato dengan lancangnya, dengan gemah suaranya sehingga bisa meluluh lantakan hati seluruh warga yang ada di sekitar zona pidato tersebut. Jadi pernah saat pembacaan
pidato proklamasi pun meskipun itu hanya disiarkan di radio, orang-orang yang ada di seluruh Nusantara yang mendengarkan saluran itu merasa terpengaruh dan merasa oh ternyata Indonesia sudah merdeka dengan suara, dengan gaya bicara Soekarno tersebut itu oleh Soekarno. Nah untuk Surabaya sendiri pernah pada saat itu tragedi 10 November di saat Surabaya dibebaskan oleh Belanda, terus yang namanya Bung Tomo menyuarakan pejuang rakyat Surabaya pada saat itu, pidatonya bisa membuat rakyat Surabaya sadar betapa mahalnya harga diri Surabaya yang mana telah dijajah oleh Belanda, sehingga dengan suaranya si Bung Tomo atau retorika yang dimiliki Bung Tomo dalam menyuarakan pidatonya akhirnya meningkatkan rasa semangat arek-arek Surabaya untuk ikut serta berperang melawan Belanda, membangkitkan semangat, membangkitkan rasa perjuangan yang sebelumnya itu masih tidur. Perjuangan itu setelah mendengarkan suaranya Bung Tomo dengan aungannya sehingga dapat menyadarkan, dan akhirnya Belanda pada saat itu menyerah dan mengakui bahwasanya arek Surabaya adalah orang-orang yang punya kekuatan yang hebat. Karena itu tadi retorika Bung Tomo telah menyadarkan arek-arek Surabaya. Itu mungkin gambaran ya bagi saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Haunan tentang retorika dan komunikasi politik. Waktu dan tempat saya persilakan. Ceritanya Mas. Iso kita teko Retorika. Apa itu retorika, Pak? retorika Iwan. Retorika. Nah ini ketika penyampaian pada saat ngeblok ini termasuk juga retorika, seni berbicara. Yang ditanyakan ini apa? Pemahaman tentang retorika itu apa, Pak? Oh gitu. Iya. Waduh, kalau pemahaman saya ya itu cuma seni berbicara. Iya gitu aja. Lek ngeles itu niku seni berbicara, Pak. Lek ngeles. Seni beda lagi. Misalkan aku nih punya pacar. Padahal pacarku ini di rumah, aku lagi main sama teman cewekku di Royal misalkan. Saya ditanyain, "Di mana, Mas?" "Di kantor," padahal di Royal. Apakah itu ngeles itu juga termasuk retorika? Oh gitu ya. Kalau itu saya belum tahu. Belum pernah merasakan. Soalnya kan seni berbicara, Pak. Ya gitu aja, lanjut lagi kita ya. Kayaknya tadi ini banyak yang diungkapkan habis ini. Monggo. Siapa Pak Didin? Kali Pak Didin aja. Indira tadi kan janjiannya gimana tadi kan harus ngomong. Harus. Enggak. Pak Didin aja. Indira loh. Berjanji loh tadi. Tentang komunikasi politik tadi lebar lalu dipersempit ke retorika. Nah sekarang supaya tidak salah kaprah kita lebar lagi ya. Jadi komunikasi politik itu tidak sebatas ahli bicara, ahli pidato, ahli melakukan agitasi, provokasi, propaganda, tidak hanya itu. Tetapi sekaligus ahli dalam melakukan jalinan-jalinan atau perhubungan-perhubungan. Apa yang dikenal dengan hablum minan nas dalam agama. Kalau dalam anak-anak PR itu public relation. Jadi di komunikasi politik pun itu diajarkan bagaimana cara menjalin hubungan meskipun itu dengan lawan. Jadi nah ini yang penting, di dalam politik itu tidak ada musuh, yang ada lawan. Kawan politik, lawan politik. Kenapa saya lebih cenderung menggunakan kata lawan? Karena kalau istilah musuh itu seolah-olah pribadi. Jadi sakit hati pribadi lalu memusuhi, padahal di politik tidak dikenal itu. Yang ada adalah siapa kawan, siapa lawan. Nah, oleh karena
dia bukan musuh, bisa jadi hari ini mungkin lawan, tapi besok atau lusa dia bisa menjadi kawan. Pun siapa hari ini jadi kawan, siapa tahu besok atau lusa jadi lawan, kan gitu. Nah, oleh karena dinamis semacam itu, maka diperlukan komunikasi yang sangat intens, baik kepada kawan maupun kepada lawan, dalam rangka supaya kekuatan-kekuatan di pihak lawan maupun di pihak kawan ini bisa menjadi modal atau menjadi motif atau pendorong di dalam merebut cita-cita. Dalam hal ini adalah kekuasaan. Lalu yang kedua, komunikasi politik juga tujuannya adalah untuk memperbaiki citra, branding image. Jangan dikira ini hanyalah public relation. Karena di komunikasi politik pun itu juga diajarkan bagaimana cara mendongkrak citra seseorang yang tadinya dikarakterkan sebagai orang negatif bisa berubah menjadi positif. Meskipun perilaku sehari-harinya tetap negatif, itu bisa disulap menjadi citra yang positif. Dan itu core-nya komunikasi politik di situ. Di dalam organisasi politik seringkali disebut orang-orang yang bagian operator di lapangan yang suka belusuan dari kekuatan yang lain-lain itu disebut bagian kompol. Ya komunikasi politik tugasnya. Kalau dulu yang paling terkenal itu yang lalu kemudian menjadi musuhnya negara itu ya Sam Kamaruzaman itu di zaman tahun 65 itu ini tokoh yang bisa belusuan ke sana kemari. Tapi nggak diedit mari jeneng situ iki bahaya juga. Karena hari ini banyak orang tidak terampil komunikasi politik, sehingga ketika ada orang bicara miring sedikit itu lalu dianggap sebagai lawan. Loh, sampean ini tugasnya adalah menciptakan lawan menjadi kawan, bukan malah menambah lawan. Saya kadang bingung, ini nyalai teori komunikasi politik. Banyak organ-organ, baik itu negara, organ filantropi maupun organ-organ NGO, LSM itu yang statementnya di publik itu seringkali justru nadanya itu menambah lawan. Padahal komunikasi politik itu memperbanyak kawan, yang tadinya lawan bisa dijadikan kawan. Lah ini ngomong di koran malah memperbesar lawan-lawan politik. Ini aneh. Nah, bagi mereka yang memahami ini, maka apa yang pernah dilakukan kalau zaman Orde Baru itu Pak Akbar Tanjung, Pak siapa lagi itu, Pak Murdiono. Nah, ini komunikasi politik yang baik, sehingga tidak ada perasaan dilawan atau dianggap sebagai golongan kontra, itu tidak ada. Semua itu seolah-olah dianggap kawan. Bahasa yang digunakan adalah kita, bukan pihak kami dan pihak mereka, bukan begitu, tapi kita. Nah, kalau ini yang digunakan maka semua dianggap sebagai kawan seiring. Nah, kalau semua bisa menjadi kawan seiring, maka nanti tujuan atau cita-cita dari politik itu akan dengan lebih mudah bisa tercapai. Itu saya pikir. Terima kasih tadi sedikit banyak ya apa sih Mas? Ya banyak sedikit ya sedikit. Tambahan dari Pak Didin. Sempat apa ya? Tadi saya sempat gabut makan gaji buta. Sempat bingung. Melihat teman-teman yang berdialektika sedemikian rupa. Terus tapi hal yang memang tidak bisa lepas dari komunikasi politik adalah panutan dari tokoh-tokoh sebelumnya, seperti disebutkan tadi oleh Mbak Ajeng, Soekarno, founding fathernya negara ini. Lalu ada Bung Tomo juga salah satu orator hebat dari Surabaya yang bisa membangkitkan api semangat dari area-area Surabaya. Bahas apa lagi nih? Komunikasi politik ini ternyata luas banget ya. Jadi saya banyak dapat ilmu dari diskusi malam ini. Mungkin kurang afdol rasanya kalau semua orang yang bisa berbicara hari ini tidak. Nah, makanya itu kita harus tanya satu-satu pendapatnya.
Saya jadi ingin ke Mas Haunan. Tadi kan Mas Haunan ketika ditanya Mas Asep sempat berbelit bahwa saya baru datang, makanya saya belum terlalu mengerti apa itu. Mungkin sekarang sudah mendengar percakapannya dari teman-teman, dari bapak Didin. Silakan. Komunikasi politik ini kayak apa sih Mas? Aku pengen tahu. Nggak pengen dikerucutkan gitu pertanyaannya. Oh boleh, kalau mau dikerucutkan silakan dikerucutkan Enggak, kemanapun. pertanyaan dari Mas Clement dulu. Mau dikerucutkan seperti apa? Ya, misalkan kalau kita berbicara komunikasi politik kan luas katanya Pak Didi. Dikerucutkan komunikasi politik yang seperti apa, mungkin pengalaman mahasiswa dalam berkomunikasi politik di lingkup kampus. Gini aja, karena saya tahu Mas Haunan ini salah satu tutor saya di birokrasi mahasiswa. Jadi saya tanya, komunikasi politik yang sesuai dengan pengalamannya Mas Haunan ketika menjabat sebagai BEM, menjabat sebagai DPM ini Itu bagaimana? seperti apa yang pernah dijalani, mungkin dari kata-katanya dari Pak Didin dan teman-teman ini ada salah satu yang pernah dipakai. Nah ya, oke terima kasih. Ini kan mengerucut, gak bingung aku. Besok mana apa ini? Jadi untuk di lingkup kampus sendiri ya. Ya teman-teman ini yang berorganisasi ini juga banyak menerapkan belajar bagaimana berkomunikasi politik dari dengan adanya contoh-contoh praktek-praktek politik yang ada di kampus sendiri kan, dengan contoh kemarin ada pemirap pemilu raya kayak seperti itu. Nah gimana teman-teman calon kandidat dan pendukung-pendukungnya ini mencari apa? Mencari dukungan suara. Nah kayak seperti itu. Dan saya juga baru tersadarkan sebenarnya bahwasanya dengan statement Pak Didi tadi bahwasanya komunikasi politik itu sebenarnya bukan mencari musuh tapi menambah kawan. Bukan musuh Pak ya, lawan, bukan mencari lawan tapi Kawan. tujuan Sahabat. dengan adanya komunikasi politik yaitu menambah kawan. Nah kalau itu sebenarnya sepakat karena dari pengertian politik sendiri ya Pak, politik itu kan polis ya Pak. Iya. Polis itu apa? Yunani Pak. Filsafat. Politik ya. Gimana Pak Lukman? Iya polisi, betul ya. Iya. Itu wilayah yang Wilayah ya. berdasarkan kedaulatan. Nah dari situ kan terlihat bahwasanya gimana kalau ini kalau yang saya pahami ya Kak, tapi untuk penjabarannya saya lupa. Kalau yang saya pahami gimana politik itu membuat suatu wilayah ini seluruhnya dalam satu wilayah ini ke arah kebaikan namanya. Ya bingung. Intinya gitulah. Jadi lali deh. Intinya gimana dalam satu lingkup wilayah ini nantinya menuju pada kebaikan atau kebermanfaatan bersama. Jadi seperti itu. Jadi saya sepakat dengan yang dikatakan Pak Didin tadi, yaitu seharusnya komunikasi politik yaitu menambah kawan bukan mencari lawan. Oke, seperti itu. Gimana Mas? Saya juga sepakat kalau gitu sama Mas Haunan karena Sepakat ya kita sama-sama, maksudnya sama-sama duduk di sebelahan hari ini. Jadi sepakat-sepakat saja. Memang benar kalau politik itu mending cari kawan sebanyak-banyaknya daripada mencari lawan. Tapi mungkin ya kalau dari pribadi saya sendiri, saya nggak terlalu suka yang namanya hidup itu apa ya, flat aja, ngalir. Saya suka itu kadang-kadang ya tetap harus ada lawan sekali-kali supaya kita itu bisa menguji kemampuan kita itu seberapa loh. Itu namanya check and balance. Nah,
hidup itu seimbang. Jadi kalau semuanya jadi kawan, saya membayangkan dunia ini kalau semua jadi kawan, akhirnya kita nanti baik dan buruk itu menghilang. Terus jangan-jangan agama nanti kalau baik buruk menghilang, agama juga menghilang. Saya takutkan seperti itu. Bukan begitu Bapak Didi? Ya, itu dalam politik istilahnya check and balance. Jadi seorang politisi atau golongan politik itu akan menjadi monolitik, akan menjadi sentralistik, akhirnya mengarah pada diktator, tirani dan seterusnya. Kalau tidak ada check and balance, maka dalam sebuah teori kekuasaan dibutuhkan penyeimbang. Siapakah yang menjadi penyeimbang? Tentu saja adalah pihak oposan atau oposisi. Lah, namun oposisi di sana tidak dimaknai sebagai lawan politik, karena seringkali mereka kadang-kadang ya ini satu pemikiran. Jadi tidak harus selalu oposisi itu selalu berlawanan, enggak. Pada saat kepentingan sama mereka kawan, kepentingan berbeda mereka menjadi lawan. Nah, oleh karena itu oposisi atau oposan ini tidak dimaknai sebagai lawan, tetapi justru dimaknai sebagai sparring partner gitu di dalam mengelola kekuasaan, sehingga checks and balance itu bisa tercipta di sana. Inilah keunikan dan keindahan daripada komunikasi politik. Gimana Terima Mas? kasih Pak Didin atas pengetahuannya. Check and balance. Itu nggak melebihi kos produksi dah kira-kira. Melebihi. Udah melebihi. Yes. Dan aku belani ngomong dosen kompol, padahal mereka jarang promo, malah aku yang promo. Oh gitu ya. Nah, Ini bentuk promosi. Ini kos produksinya bisa tanggungan golongannya Proparis dan seterusnya itu. Jadi ini masih bisa diteruskan kira-kira Bapak? Ya 10 menitan lah. 10 menitan. Ini kurang adol rasanya. Karena saya sendiri kalau berdiskusi terus ada teman-teman di sini yang kurang ya maksudnya yang belum mengutarakan pendapatnya itu kurang greget. Terutama ada dosen muda kita ya Pak Lukman ini kan Mr. Lucky. Ya, ada julukan baru. Kalau di kelas dipanggil Bapak Lukman, dosen Lukman, kalau di sini dipanggil Mr. Lucky. Saya mau tanya tentang komunikasi politik ini, entah mungkin dari arti dari kata-katanya ini loh, komunikasi diambil dari bahasa apa dan apa politik diambil. Ini kan jadi pengetahuan yang benar-benar Sangat apa ya? berarti. Wow. Silakan langsung ke Pak Lukman. Bisa saya bantu nanti. Pas produksi atau produksi? Oh, enggak. Oh iya, makasih. Jadi kalau saya dikit aja mungkin tadi kebetulan Mas Honan juga sudah menjelaskan walaupun dengan kebingungan, tapi itu sebenarnya itu adalah rumusnya yang dikemukakan oleh Aristoteles. Jadi upaya untuk mewujudkan kebaikan bersama itu Aristoteles yang mengatakan. Nah, walaupun polis itu memang dari asal katanya adalah kedaulatan yang dipimpin dalam satu wilayah, yang sebenarnya itu menggambarkan kondisi di sejarah Helenisme atau di Yunani. Jadi di Yunani itu adalah bentuk negaranya adalah negara kota atau negara polis. Makanya polis ini dihubungkan dengan kemudian berubah atau bertransformasi istilahnya menjadi politik, karena juga beriringan dengan kata politeia yang artinya adalah jadi manusia ini kan menurut Aristoteles kan zon politikon ya, zon politikon artinya makhluk yang berpolitik, senantiasa berpolitik. Nah, berpolitik dalam hal ini adalah usaha atau seni sebenarnya, seni untuk memperoleh atau mengatur atau mendistribusikan atau meregulasikan kekuasaan atau mengatur dirinya sendiri maupun masyarakat, sehingga politik ini dianggap sebagai sebuah seni sebenarnya, art ya. Seni untuk memperoleh kekuasaan. Jadi kekuasaan itu tidak selamanya bertendensi. Jadi kekuasaan itu tidak selamanya itu harus mengandung motif atau moral hasrat yang bobrok. Jadi kekuasaan itu bisa jadi adalah memang satu-satunya jalan untuk mengkondisikan kehidupan yang baik secara bersama-sama. Jadi itu mungkin bisa saya rumuskan dari politik. Nah, terkait dengan komunikasi politik, saya pikir berasal dari kata komun ya. Nah, komunikasi ini kan
ya seperti kata Asep tadi, saya sudah merumuskan bahwa komunikasi ini bisa menjadi alat, politik pun bisa menjadi alat. Nah, ketika komunikasi dikaitkan dengan politik, tentunya ini adalah satu medium atau mediasi yang digunakan oleh seseorang ya untuk melakukan lobby atau melakukan deal to deal. Sehingga kalau dalam seperti kembali ke awal istilah sebelumnya tadi, bahwa manusia itu adalah zon politikon, bahwa setiap manusia itu untuk hidup saja ya, untuk bernafas itu membutuhkan sebuah strategi, membutuhkan siasat. Jadi setiap orang itu untuk membutuhkan siasat untuk mempertahankan kehidupannya, untuk mempertahankan hidupnya itu perlu menggunakan siasat. Makanya dalam kitab 36 strategi perang Sun Tzu itu di Tiongkok itu, yang kemudian mengadaptasi dari kisah 3 kerajaan Wu, Wei dan San itu, Samkok ya. Nah itu jadi memang siasat dan strategi itu perlu digunakan setidaknya untuk mempertahankan kesejahteraan, mempertahankan keadilan ya, bahkan untuk mempertahankan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya atau masyarakat yang kemudian dipimpin melalui kekuasaan itu tadi, sehingga memerlukan siasat. Makanya dalam 36 strategi perang Sun Tzu itu ada salah satu strateginya, kalau saya nggak salah ingat itu bersandar di gunung menghadap laut. Nah, ya, memancing harimau turun gunung. Nah, seperti itu. Terus misalnya menjarah rumah yang sedang terbakar, menunggu lawan kehabisan tenaga. Terus atau menatap langit mengarungi samudra. Jadi memang ada berbagai macam siasat yang harus diterapkan oleh seseorang atau seorang pemimpin untuk kemudian mempertahankan kekuasaan atau setidaknya untuk melindungi rakyatnya. Nah, ini penting. Jadi memang kalaupun komunikasi ini harus dilakukan setidaknya untuk menghindari adanya konflik atau menghindari adanya kesalahpahaman atau praduga gitu. Jadi kan dalam kehidupan politik itu sangat rentan terhadap salah sangka ya, terhadap salah tafsir atau salah sangka, terus selek, sehingga perlu untuk melakukan lobby atau komunikasi. Sehingga perjumpaan itu sangat penting dilakukan untuk menghindari yang namanya sebagai konflik. Jadi dalam sebuah perjumpaan yang dilakukan tentunya adalah komunikasi gitu, supaya tidak terjadi konflik. Nah, komunikasi yang seperti apa? Tentunya komunikasi yang baik. Nah, apabila kebaikan ini mengada gitu ya, mengada dengan sendirinya, artinya ansih gitu, dasding ansih kalau menurut Immanuel Kant itu kan. Jadi kebaikan itu tidak perlu motif atau tendensi yang lain gitu. Kebaikan itu tidak perlu ada tanpa dengan adanya kejahatan. Kebaikan itu tidak perlu ada karena balas budi, atau kebaikan itu ada karena saya harus membayar utang gitu. Nah, kebaikan itu ya adalah satu nilai yang abadi gitu. Artinya ngomong utang nyindir. Artinya kalau komunikasi maupun lobby-lobby politik ini seperti yang dikatakan Pak Didin tadi adalah upaya untuk mengejar kebaikan seperti yang dikatakan Mas Husnan. Maka jika semua orang itu mengerti akan adanya kebaikan, maka salah paham itu tidak akan terjadi. Jadi dalam politik itu memang benar, kadang-kadang tidak ada yang namanya lawan abadi, tidak ada juga yang namanya kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Konon katanya seperti itu lah. Tapi kalau ini ditafsir ulang, bukan kepentingan abadi, tapi kalau diterjemahkan sebagai usaha untuk mengejar kebaikan abadi, nah itu mungkin ini akan sangat meminimalisir adanya konflik-konflik ya, sehingga komunikasi ini perlu dalam berpolitik. Makanya harus ada retorika, harus ada propaganda, harus ada komunikasi gerakan sosial politik. Nah, ini memang retorika, kalau kata Pak Didin, adalah seni untuk memainkan dinamika. Kalau bagi saya retorika itu adalah seni untuk mengisi waktu.
mengisi waktu berbicara. Duri. Ngecepret katanya. Tapi ngecepret yang seperti apa? Adalah ngecepret yang berkualitas itu. Artinya gamble. Sebisa mungkin jangan sampai selama kita berkomunikasi atau berretorika itu sedikit saja menyinggung perasaan atau memunculkan kebencian atau kesalahpahaman, sehingga perlu dalam pengelolaan duri itu tadi ya, tempo waktu itu harus dibarengi dengan kesadaran yang penuh, harus dibarengi dengan upaya untuk memunculkan kebaikan secara bersama-sama seperti yang dikatakan Nunan tadi menurut Aristoteles. Ya, kalau menurut saya itu mungkin yang lain ya menurut saya. Closing statement mungkin dari Mas Clement. Terima kasih tadi, sekaligus kalau saya rasa bab pengetahuan dari komunikasi politik ini sudah diberikan oleh Pak Lukman. Tambahan saja dari saya sebagai closing statement, bijak-bijaklah untuk menggunakan sebuah kata-kata, karena apalagi dalam komunikasi politik yang tadi dibahas sedemikian rupa ini memang tanpa disadari ya itulah yang kita lakukan sehari-hari, mulai dari zaman Betara Kala sampai Betara Kili, mulai dari zaman Adam Hawa sampai akhirnya ada saya. Memang kita itu selalu berpolitik, entah dengan teman, orang tua, pada binatang tumbuhan pun kita juga berpolitik. Jadi tolong benar-benar gunakan sebijak-bijaknya kemampuan kalian. Cepat Bu. Ada bisa saya bantu. Tadi ada sedikit intermezzo, jadi Intermezzo. Wow. saya teruskan tambahan lagi. Jadi siapapun kalian, dimanapun kalian, utamanya kalian yang masih SMA saat ini atau yang punya saudara-saudara yang SMA, kenalan yang SMA, yang lagi mau beranjak, apalagi mau kuliah, jadi jangan segan-segan masuk ke komunikasi politik, cari dimanapun, entah itu nanti divisi Puntak lah. Oh iya, divisi Puntak Surabaya. Waduh, nanti kotanya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Makin sip Mas. Ada Pak Didi di sana. Ada Pak Didi di sana, ada Pak Lukman, ada Asep. Kebetulan nanti kalau kalian masuk tahun ini PMB-nya nanti ketemu saya. Jadi jangan segan-segan masuk ke komunikasi. Waduh, promosi. Nanti saya ajari politik cantik ya. Tambahan lagi ini Mbak kameramennya kok dari tadi belum ngomong, tapi nggak apa-apa, nanti kita jumpa di season berikutnya. Saya akan hadirkan siapa Mbak kameramen ini, nanti kita berbincang-bincang panjang lebar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. jumpa di sesi lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo Mas Nana. Sudah. Sudah.